banyak juga misalkan orang-orang yang kaya raya gitu ya, Mm-mm. yang orang tuanya kaya berduit tapi Perhitungan, pelit ke anaknya gitu. Nah, itu juga sering kali terjadi gitu ya. Akhirnya ketika sudah dewasa dia melampiaskan gitu. Jadi intinya kayak dendam masa lalu tapi soal keuangan gitu. Nah, ini yang harus dibatasi gitu dan nggak boleh terlalu diikuti nafsunya. Hai Sobat Cuan, apa kabar? Selamat datang di podcast Cuap Cuap Cuan bareng Maria Katarina dan juga Mas Aida ya. Sobat Cuan. Financial expert CNBC Indonesia. Ada financial expert di sini. Iya. Berarti ada permasalahan keuangan yang harus kita pecahkan ya. Kita tuh kayak banyak banget persoalan keuangan ya kan. Kalau misalnya Pasti. kita ngobrolin soal keuangan dari mulai cash flow, hutang segala macam. Tapi ternyata ada satu aspek yang kita tuh lupa bahwa kita semua itu mungkin pengelolaan keuangan kita di masa sekarang ini mungkin ada efek di masa yang udah lewat gitu ya, masa kecil atau mungkin masa-masa sulit gitu ya, yang membuat kita punya cara pengaturan keuangan yang berbeda-beda akhirnya. Nah, ini yang menyebabkan kita melihat uang juga caranya berbeda-beda ya. Makanya kita mau bahas soal financial trauma. Nah, kira-kira Sobat Cuan, trauma masa kecil soal keuangannya apa sih gitu. Kalau gue dari dulu tuh kayak banyak banget karena orang tua gue juga sangat terbatas dananya dulu ya waktu gue masih kecil. Jadi banyak hal yang memang harus gue coba pahami ketika gue masih kecil gitu. Tapi gue tidak memahami secara detail karena orang tua gue cuma kasih tahu mahal dan murah. Yang boleh gue beli adalah yang murah. Kalau mahal tuh nggak boleh gitu. Kalau mahal orang tua gue nggak sanggup gitu. Lama-lama gue kesana gitu. Akhirnya ada beberapa titik di mana ketika gue punya duit, hal yang mahal itu bisa terbeli. Nah, sempat jadi habit yang jelek gitu. Nah, pernah tuh gue mengalami kayak gitu, Mas Ai. Ini gimana sih menurut lo soal financial trauma ini? Iya. Jadi memang ada pernyataan gini ya. Segala keputusan keuangan itu salah satunya dipengaruhi oleh pengalaman masa lalu gitu. Ini gue juga belajar dan bahkan gue jadikan bahan penelitian di S2 gue nih. Namanya behavioral finance. Jadi ada teori kognitif yang mengatakan keputusan keuangan lu salah satunya dipengaruhi oleh masa lalu atau kegiatan atau kejadian masa lalu. Nah, mungkin inilah yang juga sekarang ini belakangan disebut sebagai financial trauma. Jadi kurang lebih ada orang-orang itu yang melakukan keputusan keuangannya karena trauma masa lalu atau kejadian masa lalu lah kita bilang, nggak mesti trauma gitu ya. Ya, salah satunya mungkin tadi yang Maria bilang gitu ya, misalkan masa lalunya dia dari keluarga yang sederhana, serba terbatas, serba dilarang gitu, serba nggak bisa. Ketika dia sudah dewasa, punya pekerjaan, punya penghasilan, akhirnya dia merecall lagi tuh memori-memori masa lalunya. Dia kepengen ini, dia kepengen itu, dan akhirnya dia wujudkan ketika dia sudah mampu gitu dan sudah bisa. Cuma karena mungkin ya tidak dibekali oleh literasi keuangan yang baik, akhirnya kadang jadi kebablasan gitu. Akhirnya jadi habit yang jelek tadi kata Maria gitu. Sebenarnya bukan nggak boleh istilahnya mengambil keputusan keuangan karena masa lalu, boleh-boleh saja selama kita tahu batasannya gitu. Nah, banyak yang terjadi di fenomena di masyarakat adalah mereka itu karena ada kejadian masa lalu atau trauma masa lalu, dia lakukan itu dan dia tidak tahu batasnya, akhirnya kebablasan sehingga keuangannya menjadi terganggu. Nah, ini yang justru harus dicermati. Makanya literasi keuangan terkait perencanaan keuangan itu menjadi penting di sini gitu, supaya orang-orang tahu gitu ya batasan-batasan mana yang boleh, mana yang enggak. Jadi bukan berarti mana yang boleh, mana yang enggak tuh maksudnya dalam konteks ini boleh lo turutin, mana yang enggak gitu. Betul. Artinya lo ada batasan ketika lo misalnya dulu nggak bisa beli A, B, C, lo bisa beli tapi lo tahu batasannya gitu ya. Jangan karena dendam jadi lo belinya masif gitu ya. Betul. Tetap harus ada pos-posnya lah gitu. Apa aja sih Mas Ai biasanya yang disebut financial trauma tuh yang bentuknya modelnya kayak apa sih? Biasanya kayak contoh orang yang selalu mempunyai excuse membeli atau istilahnya mengeluarkan uang untuk satu hal tertentu. Kayak misalkan gue dulu juga pernah mungkin mengalami itu ya. Kayak contoh, gue orang yang sangat suka
sepak bola gitu kan. Dari gue kecil gue selalu nonton liga-liga Eropa gitu ya. Terus teman-teman gue di sekolah tuh selalu berbicara tentang itu. Terus dia beli jersey bolanya, dia beli pernak-pernik sepatu bola segala macam yang di waktu gue kecil gue nggak mampu. Gitu. Tiba-tiba kala gue udah punya penghasilan, akhirnya gue beli tuh. Ya karena gue suka dan dulu gue nggak mampu, akhirnya gue beli. Jadi hal-hal yang sebenarnya keinginan-keinginan yang tertunda itu yang kita lakukan, tapi kita nggak tahu batasannya gitu. Sebenarnya boleh-boleh aja, tinggal ya lu cap gitu kan, alokasinya berapa persen dari penghasilan lu. Tetap harus ada batasannya itu. Jadi itu satu. Kedua, biasanya adalah hal-hal yang berkaitan dengan larangan-larangan. Jadi nggak melulu financial trauma itu di masa lalunya dia tuh nggak punya uang atau miskin. Banyak juga misalkan orang-orang yang kaya raya gitu ya, yang orang tuanya kaya berduit tapi perhitungan pelit ke anaknya gitu. Itu juga sering kali terjadi gitu ya. Akhirnya ketika sudah dewasa dia melampiaskan gitu. Jadi intinya kayak dendam masa lalu tapi soal keuangan gitu. Nah ini yang harus dibatasi gitu dan nggak boleh terlalu diikuti nafsunya gitu. Jadi harus tahu lah limitnya gitu. Ada juga ternyata kondisi ketika dulu dia emang susah banget, terus ternyata dia kemudian dikasih banyak rezeki lah gitu ya. Tapi dia justru malah takut pakai duit itu, Mas Ai, karena dia takut balik lagi ke fase lamanya dia dan jadi kayak ya jadi unhappiness lah ya istilahnya. Kamu terima uang tapi kamu benar-benar yang gak mau pakai, ntar kalau gue pakai gue balik miskin segala macam. Itu juga termasuk salah satu financial trauma gak sih? Benar itu juga salah satu termasuk. Jadi ada orang yang justru kebablasan, ada orang yang justru jadi ketakutan. Ini kebalikannya kan. Dua-duanya terlalu ekstrim tuh nggak boleh gitu ya. Yang terlalu kebablasan ekstrim nggak boleh, terlalu ketakutan ekstrim juga nggak boleh, karena dalam hidup itu namanya uang, namanya penghasilan itu harus dikeluarkan. Cuma keluarkan dengan bijak kan gitu ya, sesuai dengan posnya dan kemampuannya. Ini yang harus jadi catatan nih buat Sobat Cuan di rumah. Jadi bukan berarti juga kita berhemat itu kita nggak ngeluar uang sama sekali gitu ya. Bukan berarti kita melakukan perencanaan keuangan yang terlalu ketat banget gitu kan. Sebenarnya tetap harus spending, tapi spending yang bijak sesuai dengan kebutuhannya gitu kan. Jangan asal spending, apalagi kalau kebanyakan orang spendingnya justru banyaknya ke arah yang konsumtif gitu ya, bukan yang ke arah yang produktif. Nah ini yang berbahaya gitu. Jadi nggak boleh terlalu ekstrim kebablasan spending juga nggak boleh, terlalu ketat nggak spending juga nggak boleh gitu. Tetap harus spending gitu. Efeknya apa tuh kalau misalnya kebablasan? Kita tahu lah efeknya kan jelas kan, jor-joran ya, bisa menyebabkan gak punya financial goals yang jelas gitu. Uang kamu juga gak jelas. Tapi kalau yang bener-bener ketakutan untuk pakai duit itu efeknya apa ya? Karena kan itu bisa jadi disorder ya. Jadi kayak gangguan gak sih gitu secara tidak langsung yang mengganggu kondisi. Jadi kecemasan yang tanpa alasan gitu. Padahal kenapa sih duit lo punya? Kadang-kadang kita suka ketemu kan orang, kenapa sih kok kayaknya irit banget gitu, kayak padahal uang ada, ini ada, tapi kenapa ya gitu. Efeknya yang paling gampang adalah kualitas hidupnya menjadi tidak baik gitu ya, tidak bahagia gitu. Benar. Kayak misalkan contoh, karena dia terlalu berhemat gitu ya, dia tidak spending, misalkan dia nggak mau pendidikan yang bagus gitu kan karena mahal. Akhirnya ya dia nggak bisa jadi orang yang pintar mungkin ya, atau dia nggak punya wawasan yang luas gitu ya, karena dia terlalu ketat terkait spendingnya. Dia nggak mau beli makanan yang 4 sehat 5 sempurna gitu ya, karena menurut dia buang-buang uang ngapain misalkan gitu. Efeknya mungkin nutrisi dia nggak cukup, kesehatannya bisa terganggu, jadi kualitas hidupnya bisa terganggu nih karena terlalu ketat ini, dan ujung-ujungnya nggak bahagia. Karena kita dalam hidup itu apapun yang kita lakukan ya, baik itu perencanaan keuangan kayak mau itu istilahnya mencari penghasilan dan lain sebagainya, ujungnya apa sih? Mencari kualitas hidup yang lebih baik kan? Betul, gitu kan. Betul. Maria kerja terus dia pengen naik gaji, pengen dapat bonus untuk apa? Untuk supaya kualitas hidupnya lebih baik kan gitu kan. Jadi memang kita itu sebagai manusia memang berkewajiban untuk mendapatkan kualitas hidup yang lebih baik. Tapi kalau elunya terlalu ketat, terlalu berhemat, terlalu pelit lah quote unquote, ya gimana lu mendapatkan kualitas hidup yang baik? Kalau kualitas hidup lu nggak baik, ya gimana lu mau bahagia gitu kan? Susah, ujung-ujungnya kan pasti ke arah sana. Tapi gue setuju dengan poin kualitas hidup itu sih, karena memang hidup di dunia ini kan kualitas hidupnya kalau bisa makin hari makin membaik gitu betul. ya. Jadi emang itu yang harus
perhatikan kalau emang ternyata Sobat Cuan punya trauma-trauma soal keuangan. Ini harus diselesaikan secara, harus beres dulu secara individual gak sih? Karena kan kita tahu bahwa hidup manusia kan gak single terus nih Mas Ai. Next mungkin nanti dia bisa berkeluarga, terus kemudian nanti bisa punya anak gitu. Khawatirnya kalau misalnya nanti dia berkeluarga, dia jadi kasih pressure ke orang lain gitu, atau dia malah jadi kalau terlalu impulsif nanti dia bikin cetak utang banyak-banyak, jadi bikin beban ke pasangannya. Atau justru dengan sesuatu yang belum beres ini bisa jadi anaknya nanti ngelihat, nah ini menjadi sesuatu yang diwariskan gitu. Malahan kondisi ini jadi trauma kedua gitu buat anak-anaknya. Ini menurut lu gimana? Iya, itu benar. Kalau sudah lu seperti itu, lu menyakiti diri lu sendiri, kualitas hidup lu menjadi baik. Ketika fase kehidupan berlanjut, lu menikah dan punya anak, lu juga menyakiti orang lain, menyakiti pasangan lu, menyakiti anak lu, dan itu nggak bisa dihindari karena biasanya kehidupan berkeluarga itu kan saling mempengaruhi antara satu pasangan dengan pasangan yang lain, termasuk ke anak juga. Makanya harus diselesaikan segera nih. Ini adalah permasalahan yang harus lo selesaikan dan jangan sampai menimpa orang lain juga, apalagi keluarga terdekat. Kalaupun dia misalkan nggak berkeluarga, pasti kan mempengaruhi misalkan orang tuanya, mempengaruhi saudaranya, adik kakaknya, pasti kan itu juga gitu. Nah ini yang jangan sampai terjadi karena bukan hanya sandwich generation yang berbahaya, tapi trauma generation yang berkelanjutan juga bisa bahaya juga loh gitu. Dan itu kan efeknya juga akan mempengaruhi lingkungan sekitarnya juga. Jadi multiplier efek ini nggak hanya di diri kita sendiri, tapi juga di lingkungan sekitar kita, ya keluarga, ya tetangga, ya saudara, bisa kemana-mana gitu. Nah ini yang harus kita selesaikan gitu, jangan sampai menular lah intinya gitu. Ada indikasi atau indikator-indikator yang bisa kita kayak jadi alert nggak sih? Misalnya wah nggak beres nih gue nih, kayaknya gue mengalami trauma finansial yang kebablasan nih kayaknya nih. Ada nggak sih Mas Ai yang bisa kita lihat kalau misalnya dia yang kecenderungannya impulsif, atau dia yang cenderung justru malah pelit sama dirinya sendiri? Kalau yang impulsif indikator gampang banget, jelas. Ketika keuangan lu bermasalah, dalam arti misalkan paling gampang cash flow. Biasanya orang yang terlalu berlebihan belanja atau spending, pasti cash flow-nya minus, negatif, berantakan. Jangankan dia mau investasi atau nabung, dia buat hari-hari aja minus gitu. Kadang minjem sana minjem sini. Itu yang kalau kebablasan. Nah kalau yang terlalu pelit, biasanya ya kualitas hidupnya nggak bagus. Ya dia makanan yang nggak sempurna, dalam arti nggak punya kualitas makanan yang baik, pakaiannya juga. Gue pernah tuh punya bos dulu, dia sangat pelit banget, bahkan sama dirinya sendiri. Ujung-ujungnya menyusahkan anak-anak buahnya juga gitu. Jadi dia menularkan itu juga ke lingkungan kantornya, itu bahaya banget loh gitu. Jadi dia itu bos, orang kaya, punya kendaraan banyak, tapi ke kantor tuh selalu nggak mau pakai kendaraan. Terus kalau meeting di satu tempat ke tempat yang lain, gedung yang lain, jalan kaki, nggak mau pakai mobil. Nah itu buat dirinya sendiri tersiksa, tapi dia mempengaruhi semua timnya harus ikut gayanya dia. Waduh, jadi jalan kaki lu jalan kan? Kaki juga gitu ya. Panas-panas gitu kan. Udah gitu kita juga nggak boleh punya mobil operasional kantor kayak gitu. Wah, demi gaya hidup yang frugal banget tuh ketika itu. Jadi ini satu pengalaman ya, maksudnya jangan dicontoh gitu. Itu akhirnya lu menyusahkan orang lain juga. Nah, itulah kalau misalkan lu terlalu pelit, ujung-ujungnya orang jadi kualitas hidupnya nggak bagus, nggak bahagia, dan lu juga akan ditinggalkan orang. Jadi efeknya waktu itu banyak tim yang resign juga gitu ya. Minta pindah divisi gitu ya, minta dia diganti. Itu kan akhirnya efeknya malah jadi nggak bagus kan. Nah, jangan sampai seperti itu gitu. Ya intinya tetap sewajarnya aja lah. Sesuatu yang harusnya dikeluarkan posnya ya lu keluarkan gitu. Jangan ditahan-tahan, jangan ditunda-tunda, apalagi lu hilangkan. Itu nggak boleh gitu kan. Ibarat kata gini ya, kayak misalkan lu batuk, ada reak gitu, lu harus keluarkan kan. Nggak mungkin lu tahan dong, atau nggak mungkin lu telan dong. Itu pasti akan impactnya nggak bagus ke diri lu. Ya sama lah seperti itu analoginya gitu. Apa yang sesuatu yang harus dikeluarkan ya dikeluarkan kayak gitu. Apalagi udah jadi bos ya. Maksudnya kayak fasilitas tuh sebenarnya lu dapet kan, fasilitas as a boss gitu, tapi ternyata dia lebih milih untuk hidupnya frugal gitu ya. Frugal banget gitu. Oke. Kalau yang kayak gini-gini sebenarnya ada nggak sih bantuan? Maksudnya kalau butuh bantuan gitu untuk konsultasi, karena somehow orang dengan trauma finansial itu mereka ngerasa bahwa
apa yang mereka putuskan ya baik-baik aja, nggak ganggu orang lain kok gitu. Tapi ternyata kan kalau sudah mulai melibatkan hidup orang lain, ternyata itu ngaruh juga. Pasti. Apalagi kalau misalnya ceritanya Mas Ai, bosnya Mas Ai aja bahkan ngaruhnya ke timnya, ke tim, bukan ke keluarganya doang gitu ya, tapi ke tim yang tidak ada singgungan apapun. Ini kayak gini-gini sebenarnya perlu nggak sih untuk kayak ya butuh bantuan lah, butuh helper gitu. Pasti itu butuh banget. Jadi di negara kita dan mungkin di dunia ya, ada hal-hal yang katanya sifatnya tabu. Satu mungkin kaitannya yang sama seksual gitu ya. Yang kedua terkait keuangan. Nah, ini sebenarnya kalau menurut gua, ketika lu emang menganggap ini hal yang tabu, bukan berarti lu nggak boleh sharing ke orang lain, bukan berarti lu nggak boleh konsultasi ke orang lain. Tapi lu konsultasi ke orang yang tepat, sharing ke orang yang tepat, gitu kan? Kalau masalah keuangan, ya lu sharing lah ke financial planner atau ke temen lu atau kerabat lu yang ngerti soal perencanaan keuangan, soal pengaturan keuangan gitu. Itu boleh. Dan indikatornya kan tadi udah jelas. Kalau memang ternyata lu udah membuat orang lain di sekitar lu nggak nyaman, berarti ada masalah di diri lu. Udah saatnya lu butuh konsultasi, lu butuh pendapat orang lain, sharing gitu. Jadi bukan suatu hal yang tabu, walaupun kita berkecukupan, walaupun knowledge kita terkait keuangan kita bagus, bukan berarti hal yang tabu lu konsultasi ke orang lain gitu. Kadang-kadang kita itu memang butuh second opinion gitu ya, atau butuh opini dari orang lain gitu, supaya kita tuh punya istilahnya benchmark lah gitu ya. Sebenarnya yang gue lakukan nih common gak sih gitu ya, bener gak sih kan gitu. Even gue aja yang gue belajar perencanaan keuangan, gue masih sharing, masih konsultasi sama orang-orang yang expert gitu ya, sama orang-orang yang ngerti terkait keuangan. Karena dunia keuangan itu berkembang terus gitu, ilmunya berkembang terus, kebutuhannya berkembang terus. Jadi lu harus tetap konsultasi, tetap sharing untuk keep up to date lah terkait keuangan dan masalah-masalah keuangan yang menimpa diri lu gitu. Jadi intinya jangan malu, jangan takut sih kalau menurut gua. Gitu. Harus lu sharing aja. Tapi memang jangan lu umbar ke publik. Itu yang kadang menjadi konsumsi publik, akhirnya bola liarnya kemana-mana, efeknya jadi malah nggak bagus ke lu gitu. Tapi ya pilihlah orang yang tepat. Gitu. Itu dia ya. Karena ada dua output yang bisa terjadi ketika mungkin Sobat Cuan mengalami trauma finansial. Yang pertama adalah jadi orang yang jadi nggak peduli akan uang, jadi kayaknya duitnya udah habis-habisin aja, kayak orang you only live once gitu loh, kayak hidup sekali, ya udah dibelanjain, puas-puasin, besok ya besok gitu ya. Jadi sehingga nggak punya financial goals, tujuan finansialnya juga kayak gimana nggak tahu gitu ya, duitnya kemana juga jadi nggak tahu, kan sayang banget. Atau justru jadi orang yang penuh ketakutan, anxiety, kualitas hidupnya turun gitu ya, padahal sebenarnya semuanya punya. Betul. Gitu. Itu juga jadi dua hal yang berbahaya. Nah, nggak masalah kok Sobat Cuan, kayaknya kita di sini hampir rata-rata mungkin 30-40% juga pola kita mengatur keuangan karena side effect masa lalu. Tapi karena kita bisa sadar gitu ya, jadi kita bisa merubah, apalagi dengar jawab-jawab cuan ya. Jadi kita bisa mulai berubah pelan-pelan untuk melihat, mengenal duit, ngatur duitnya juga harus seperti apa gitu ya Mas Ai ya. Seru banget nih Mas Ai kalau sebenarnya kita ajak juga nih Sobat Cuan, kalau punya permasalahan atau mau curhat, mau tahu ya kan butuh bantuan profesional ya, we here for you ya, kita di sini buat kalian semua. Jadi kalau kalian pengen cerita kira-kira itu sebuah permasalahan atau kira-kira bisa diselesaikan atau enggak, kita buka Q&A, jadi silakan tulis di kolom komentar. Jadi mau tanya apa aja nanti kita bahas di next session. Siapa trauma finansial kamu yang kamu alami dan susah banget untuk kamu lepas sampai dengan sekarang ya. Itu dijawab ya Mas Ai ya. Pasti. Thank you banget ya Sobat Cuan. Jangan lupa dengerin kita terus di Spotify. Kemudian kita ada di Instagram juga. Instagram kita rame di @cuap_cuan. Di YouTube kita juga ada cuap-cuap cuan, like, share dan juga komen. Terima kasih banyak Sobat Cuan. Maria dan juga Mas Ai pamit. Bye.